Amang Surya Priyanto. Ya, jadi kalau lengkapnya Dokter Amang Surya Priyanto, SPOG, FMAS. Saya selaku Direktur Utama PT ACMS Anugrah Catur Medika Sejahtera. Ini yang membawai pembangunan ya dan operasionalnya nanti Waron Hospital Women's and Children's Specialist. Ya, jadi Waron Hospital diambil dari nama lokasi Waron, ya Kaliwaron. Dan Waron Hospital ini khusus menangani perempuan dan anak-anak. Kita tahu bahwa di Surabaya belum ada rumah sakit khusus yang menangani perempuan dan anak-anak. Kemudian juga belum ada juga rumah sakit yang menangani khusus anak-anak atau yang berbasis pada RSIA yang secara komprehensif berstandar internasional yang ada di Surabaya, praktis kota terbesar kedua di Indonesia. Nah, ini nyaris ya dengan kondisi kependudukan yang semakin banyak ya, demand terhadap kebutuhan rumah sakit yang bertaraf internasional, kemudian kesadaran masyarakat akan kesehatan yang semakin meningkat, apalagi setelah pandemi COVID-19 ya, sehingga keberadaan dari Waron Hospital yang mengkhususkan diri untuk menangani segala penyakit perempuan ya, jadi baik itu dari bidang obstetri ginekologi, bedah rekonstruksi ya, kemudian onkologi itu kanker ya, kemudian reproduksi ya, termasuk di anak-anak, mulai dari bedah anak, bedah ortopedi anak, bedah saraf anak, pelayanan gigi anak ya, termasuk perinatologi ya, yang terdiri dari fitomaternal ya, kardiologi, pediatrik ya, sama neonatologi ya, bahkan sampai layanan tumbuh kembang ini belum ada di Surabaya. Jadi kalau ada anak yang sakit, kalau bayi baru lahir ya rata-rata di rumah sakit ibu dan anak. Tapi bagi mereka yang sudah anak-anak, kalau seandainya sakit rata-rata lari ke rumah sakit umum ya, di General Hospital, baik itu di Rumah Sakit Nasional Hospital, di Siloam, di William Booth, RKZ dan sebagainya. Nggak ada rumah sakit khusus anak yang melayani ya, pelayanan pada masalah anak-anak. Padahal ahlinya di Surabaya ini berlimpah, cukup banyak gitu. Jadi Waron Hospital inilah yang akan mengakomodasi, dan mudah-mudahan dengan konsep brand ya. Brand ini adalah kita membuat konsep brand di mana brand ini akan dikelola secara profesional. Tujuannya apa? Untuk bisa khusus ya, dan bisa bersaing ya, dengan layanan yang saat ini dilakukan oleh negara-negara tetangga ya. Jadi harapan saya Waron Hospital ini akan menghadang ya kasus-kasus perempuan dan anak-anak cukup di Surabaya saja, apalagi kalau Indonesia Timur ya, kita juga sebagai pusat rujukan ya untuk Indonesia Timur sangat mudah ya transportasinya untuk mencapai Surabaya. Kita juga menyiapkan helipad untuk layanan cepat, dan kita bisa berkoordinasi dengan SOS kalau seandainya membutuhkan rujukan ke luar Surabaya misalnya, atau ke Jakarta itu sendiri misalnya, atau ke luar negeri jika diinginkan, dan kita akan mempunyai koneksi. Jadi prinsip networking merupakan salah satu konsep yang dikembangkan oleh Waron Hospital ya, atau istilahnya adalah medical hub ya, medical hub. Jadi kita menyiapkan brand-brand yang ada di yang memfasilitasi ya layanan unggulan di Surabaya ini
kemudian kita menyiapkan medical hub dan networking. Nah ini mudah-mudahan existing hospitalnya ada di Waron Hospital. Nah existing hospital di Surabaya belum ada, makanya Waron Hospital ini menyiapkan diri sebagai existing hospital untuk medical hub, gitu ya. Target selesai kapan? Rumah sakit berdiri di lahan ini karena kanan kiri udah kebeli, jadi di lahan 5.400 meter persegi. Target pembangunan mulai tanggal 1 Maret itu selesai 14 bulan ya, April tahun 2024. Berapa lantai rencana Pak? 12 lantai ya, Kalau boleh tahu nilai investasinya kurang lebih 350 miliar ya. ada berapa? Plus ya, plus. Ada berapa dokter spesialis yang sudah di sangat banyak ya. Jadi dokter-dokter spesialis dan subspesialis yang ada di Surabaya ini sudah kami hubungi, dan mudah-mudahan mereka semua akan mensupport keberadaan, karena memang khusus kita perempuan dan anak-anak. Jadi contoh misalnya ya, yang menangani kanker khusus perempuan rata-rata lari ke hospital, general hospital. Nah kita menyiapkan ya, mungkin saat ini masih pada layanan surgery dan kemoterapi. Untuk layanan radiologi mudah-mudahan kita bisa kembangkan di kanan kiri yang masih kosong ya. Untuk tenaga medisnya Pak, mungkin ada dari luar negeri atau lokal semua? Belum, kita masih lokal ya. Kita tidak kerjasama dengan luar negeri, tapi ini murni karya anak bangsa. Ini di sebelah saya ini adalah Pak Rudi, ini yang mengawal konsep gedungnya. Jadi mudah-mudahan ada green building ya di ini, karena di lantai 5 itu ada rooftop garden ya. Untuk jadi orang-orang yang hamil mau melahirkan itu disediakan rooftop garden supaya dia untuk jalan-jalan pada saat dia kontraksi. Nah, ini konsepnya beliau nih yang membuat. Ya, nggak usah khawatir apa yang dikonsepkan oleh Pak Aman, bahwa kami akan selalu membantu pemerintah dalam hal urusan kehidupan, artinya perempuan dan anak. Dan bila mana nanti suatu saat ada yang tidak mampu, dengan pelayanan bintang 5 mereka gratiskan, tidak masalah. Jadi BPJS pun juga berjalan. Makanya di sisi sayap itu ada pengembangan sampai berapa lantai. Berarti nanti Pasca melahirkan. Jadi nanti ada 3 gedung yang berjajar gitu. Sayap Insya kiri, Allah, kanan, dan insya gedung Allah. utama. Jadi gedungnya tidak terlalu tinggi, di sayap kiri ini udah dibebasin oleh kita. Itu nanti untuk pelayanan masyarakat dan sekitarnya. Jadi supaya pelayanan ini mendukung pemerintah dalam tanda kutip bahwa kami ada juga bersama pemerintah. Tapi yang paling penting adalah jiwa dan pikiran kita ini adalah karya anak bangsa. Nggak perlu kita ke luar negeri, kita punya ahlinya banyak sekali. Betul. Dan kebetulan lulusan UNER semua, nggak usah khawatir. Jadi kalau kita gudangnya dokter, dia sudah tahu dimanapun tempat. Jadi nggak perlu kita di luar negeri lah. Gitu. Harapannya kita semua manajemen bahwa nanti rumah sakit ke depan ini adalah rujukan dan percontohan untuk Indonesia, bahwa kami bisa melayani dan terlayani dengan baik. Itu untuk saya. Di bidang obstetrik ginekologi, onkologi, bedah rekonstruksi dan IVF atau bayi tabung. Selain itu, Waron Hospital memiliki pelayanan kesehatan anak yang meliputi pelayanan neonatologi paripurna, tumbuh kembang, bedah anak, ortopedi anak, bedah saraf anak, pelayanan gigi anak, dan masih banyak lagi. Dan tak hanya berhenti di situ, Waron Hospital akan berupaya untuk terus mengakomodasi serta beradaptasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar dapat. Untuk itu ke depan Waron Hospital akan dikembangkan menjadi rumah bagi keluar negeri ketika ingin berobat, sehingga hal ini dapat mengurangi capital flight yang menjadi tantangan kita semua, dan diharapkan rumah sakit yang memiliki 99 tempat tidur dan ketinggian gedung 12 lantai itu juga akan menjadi salah satu hub
yang akan menyelesaikan bottleneck yang ada di sektor kesehatan. Sehingga kebutuhan akan pelayanan kesehatan, khususnya perempuan dan anak-anak di wilayah Indonesia Timur dapat terakomodasi dengan baik. Dengan berucap Bismillah, 3, 2, 1, groundbreaking Waron Hospital Women's and Children Specialist hari ini Rabu 1 Maret 2023. Congratulations, boleh kita berikan tepuk tangan. Ya, kita berdiri dan menjadi saksi untuk groundbreaking, dan kami sungguh mengucap syukur atas kehadiran Bapak pagi hari ini. Saya akan memulai untuk kita bersama-sama bersatu hati membawa